Halo teman-teman, kembali lagi dengan Pojok Curhat. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas nih saingan harga. Beberapa waktu lalu saya pernah bahas tentang saingan harga. Dan suka tidak suka kalau kita mau masuk ke dalam pasar, maka kita seringkali harus melakukan kayak bakar duit gitu ya. Ya sama seperti marketplace. Marketplace dulu kayak Shopee gitu ya, mau masuk ke pasarnya TikTok, dia bikin Shopee Live, lalu bikin Shopee video. Promonya yang dulunya 50%, lalu turun ke 30% ya kayaknya. 20%, 15%, dan sekarang tinggal 15 yang gede. Yang kecil masih ada 10%. Ya makin lama makin kecil, makin kecil, makin kecil. Kenapa? Karena memang promosinya ini udah habis teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang suka saingan harga nih, bakar duit ya istilahnya ya. Kita pakai istilah bakar duit aja. Bakar duit. Oke. Mungkin kalau teman-teman mau masuk ke pasar market A, produk A gitu ya. Mungkin kalau dari pencarian sini 1 2 3 4 5 6 ini sudah dikuasai. Ini udah 1000 terjual. 1000 per terjual. Lalu di sini 1000 terjual. 1000 terjual. Kita akan susah teman-teman. Kalau kita nggak bisa masuk ke pasar ya setidaknya masuk ke nomor 4 atau 5 yang masih di halaman 1 mungkin. Nah, di sini teman-teman. Nah, caranya seperti apa? Yang pasti caranya kita bisa iklan, teman-teman. Iklan, kalaupun kita ngiklan nih. Solusi pertama iklan. Iklan kita muncul di paling atas. Ini kalau penjualan tertinggi ya, penjualan tertinggi di Shopee ataupun juga di marketplace lain. Biasanya masuknya akan di sini teman-teman. Di apa ya? Istilahnya di baris kedua. Baris pertama ini adalah iklan teman-teman. Ads. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman misal harganya itu 100.000. Ini HIT ya, HIT-nya 100.000. Nah, ternyata di sini yang terjual 1000 lebih, ini harganya cuma 90.000. Ini istilahnya bakar duitnya di sini teman-teman ya. Teman-teman waktu ngiklan, waktu pertama masuk ke dalam pasar itu nggak bisa langsung pakai harga 100.000 ini teman-teman. Teman-teman yang pasti belum punya reputasi, belum punya penilaian, belum punya pelanggan tetap, maka teman-teman perlu yang namanya bakar duit. Selain iklan ya, selain iklan teman-teman perlu menurunkan harga. Ya teman-teman mau nggak mau ngambil harga yang sama dengan yang 1000 plus terjual ini ya. Dengan 1000 plus terjual ini akhirnya teman-teman di sini pasang, mungkin dapat iklan di sini ya 90.000 harganya. Oke, dari sini mungkin teman-teman mulai ada penjualan mulai bagus dan mungkin kalau di shoot dari terlarisnya ya mungkin sudah mulai 100 terjual sebulan. Ini nggak pakai fake order ya. Kalau pakai fake order saya nggak menyarankan. Kenapa? Karena fake order sekarang itu di Shopee langsung poin penaltinya 9. Langsung 9 poin. Ini ngeri banget ya. Fake order langsung 9 poin yang bisa menyebabkan toko dari teman-teman ini langsung hancur nantinya. Pasti di pencariannya udah langsung hilang. Jadi bakar duitnya seperti ini. Lalu sampai kapan kita perlu bakar duit? Oke. Produk yang bagus adalah produk yang mengutamakan kita sebagai seller. Ada beberapa produk yang terus-menerus membiarkan reseller ataupun juga seller-sellernya ini, penjual-penjualnya lagi yang nantinya mungkin ini bisa agen, bisa distributor, bisa reseller yang memberikan harga bebas. Kalau menurut saya, harga bebas selama keuntungannya masih oke, ya mungkin masih sekitar 5 sampai dengan 10% ya, masih 5 sampai 10%, oke lah kita masih bisa bakar-bakar duit di sini masih oke karena keuntungannya masih ada. Tapi kalau keuntungannya sudah tinggal 1 sampai dengan 2%, ada baiknya teman-teman mulai pikir ulang deh. 1-2% ini hati-hati. Kalau teman-teman nantinya di 2024 ini kan sekarang apa itu istilahnya rekening sudah nyambung ke pajak. Hati-hati karena bisa jadi teman-teman terasa untung ya, 1% terasa untung. Tapi hati-hati ya, pajak itu bisa 11% teman-teman. Ini kalau pajak iklan ya, nanti kalau pajak penjual beli akan beda lagi hitungannya. Tapi kita ambil patokan aja pajak iklan itu 11%. Bayangin kalau teman-teman hanya untung 1 sampai dengan 2%, 1 sampai dengan 2%, lalu nanti dipotongnya kena 11%, dilihat dari transaksi penjualannya, maka teman-teman akan sangat-sangat dirugikan. Jadi ada baiknya kalau memang masih bisa dikondisikan ya, artinya kalau teman-teman penjualannya sudah bagus, sudah naik, misal udah 100, 200 terjual sebulan, lalu teman-teman kembalikan ke harga normal dan itu masih ada penjualan, maka tetap perjuangkan. Tapi kalau
penjualannya ternyata terus-menerus kita harus bakar duit. Selain iklan, kita harus banting harganya dan keuntungannya marginnya cuma 1 sampai dengan 2%. Maka teman-teman perlu melirik produk lain. Udah, meskipun penjualannya mau 1.000 terjual sebulan, 10.000 terjual sebulan, maupun 100.000 ataupun jutaan sebulan, nggak ada gunanya teman-teman. Teman-teman nggak akan istilahnya nggak akan dapat keuntungan dari jualan yang sebanyak itu. Beda dengan 2-3 tahun yang lalu ya. 2-3 tahun yang lalu itu meskipun Shopee Express itu masih ada cashback pengiriman 4%, masih lumayan. Terus turun jadi 2%, masih oke lah. Bahkan sebelumnya, jauh sebelumnya di tahun 2018, 2019, itu JNT cashbacknya itu sampai dengan 20% teman-teman. Kalau seperti itu ya, kita mau bakar-bakar duit kayak gini, turunin harga, perbanyak orderan nggak masalah. Tapi kalau sekarang istilahnya lingkungannya itu udah beda. Lingkup dari cashbacknya itu sekarang udah diambil sama Shopee semua. Jadi kita pure jualan untuk cari untung. Kalau kita mau kejar-kejaran seperti ini terus, ya silahkan. Terkesan orderan kita rame, tapi kalau nggak ada duitnya, buat apa? Rugi sendiri nantinya ya. Oke, untuk hari ini itu aja ya. Jadi bakar duit ada waktunya untuk dihentikan, dan juga ada waktunya juga kita sadar posisi, sadar kondisi, dan juga sadar pesaing kita itu seperti apa. Kalau pesaing kita unlimited ya, duitnya nggak unlimited, dia terus-terusan bisa bakar duit, ya kita mungkin bertahan ya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Tapi kalau setelah itu, ya mau ngapain kita terus-terusan bakar-bakar, mending kita alokasikan uangnya buat cari produk lain yang kemungkinan keuntungannya bisa lebih bagus dan juga persaingannya lebih lega. Oke teman-teman, untuk kali ini itu saja. Ini juga yang saya lakukan di toko saya. Jadi dulu sempat ada beberapa produk yang mau nggak mau harus saya scrap karena istilahnya persaingannya itu sudah nggak memungkinkan untuk kita berjualan. Tinggal di angka 1 sampai dengan 2%. Lebih baik saya hilangkan dan saya ganti dengan produk yang lain. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya sebagai penjual harus cerdas, harus tahu kita jualan itu bukan cari ramenya, tapi kita jualan itu cari keuntungannya.